Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga bersemangat, dan semoga kita bisa menikmati Ramadan ini ya, dan kita bisa memperoleh hikmah yang besar dan juga pahala yang besar yang nanti bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan serial pembahasan on MIPA, lebih tepatnya bidang fisika, khususnya bagian termodinamika ya, karena sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membahas bagian mekanika dan juga elektrodinamika untuk on MIPA tahun 2014. Maka pada video kali ini saya ingin membahas termodinamika tahun 2014 ya, jadi gitu. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menampilkannya soalnya. Jadi ini adalah soal on MIPA tahun 2014, dan kebetulan dulu ya, ketika tahun ini saya juga mengikutinya, ketika semester 3 kalau nggak salah, ya semester 3 saya mengikuti ini. Nah, jadi ini soalnya menarik juga ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi karena di sini ada 20 soal, maka nanti sebagaimana biasa saya akan membahas ini menjadi beberapa part. Nah, mungkin bisa jadi 2 atau 3 part jadi gitu ya. Nah, mari kita awali dari nomor pertama ya. Nomor pertama di sini ada pertanyaan berkaitan diagram gas ideal. Jadi pada diagram PV gas ideal, kurva mana yang lebih curam jadi gitu. Jadi ini ditanyakan kurva mana yang lebih curam, komparasinya jadi gitu antara proses adiabatis dan proses isotermis. Jadi kalau kita membahas adiabatis sama isotermis, maka isotermis sama adiabatis itu bisa digambarkan sebagaimana berikut. Jadi ini kurva apa namanya itu sumbu PV ya, sumbu PV biasanya yang vertikal itu adalah tekanannya, dan juga yang horizontal adalah volumenya jadi gitu. Nah, kemudian biasanya untuk isotermal tuh gambarnya seperti ini. Jadi mepet dengan P dan mepet dengan V jadi gitu ya. Seperti ini ya. Karena PV konstan ya. Jadi nanti bentuknya kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kurva dari gas ideal ataupun untuk proses isotermal. Nah, proses adiabatik biasanya adalah ketika ini kan isotermal itu ketika suhunya sama ya, suhunya konstan T1, T2, T3 dan seterusnya. Nah, maka nanti adiabatis adalah seperti jembatan antara dua proses isotermal tadi jadi gitu. Jadi seperti ada jembatan yang ke sini yang nanti itu adalah adiabatis. Nah, pertanyaannya kira-kira lebih curam mana nih kalau dilihat teman-teman ini? Nah, tentunya kalau dilihat dari sini lebih curam yang adiabatis ya. Jadi lebih curam yang adiabatis. Cuman kita coba buktikan secara matematis jadi gitu. Biar tahu kalau itu lebih curam adiabatis. Nah, definisi curam itu apa sih? Kalau misalkan kita itu kemudian membahas kecuraman dari kurva. Nah, kecuraman kurva itu ditentukan oleh gradien. Jadi semakin besar gradien, maka nanti semakin curam pula yang namanya itu kurvanya itu. Nah, karena di sini y-nya adalah p ya, maka nanti ketika gradien itu kan kalau diformulakan dengan turunan itu kan dy per dx ya. Nah, tapi karena y-nya di sini adalah p, maka nanti dp per dv. Jadi gitu, karena x-nya adalah v. Nah, ketika nilai dp per dv-nya itu besar gitu ya, maka nanti dia itu semakin curam. Jadi gitu. Itu adalah definisi dari curam. Ketika nilai mutlak dari dp per dv-nya itu besar, jadi ketika kita ambil nilai mutlak, karena bisa juga ya dp per dv itu negatif, tapi bukan berarti itu nanti kemudian kecil ya, bukan, tapi kita ngambil nilainya saja. Ketika nilainya itu besar, maka nanti dia itu curam. Ketika dia besar, maka nanti dia artinya dia itu adalah curam. Ketika dia kecil, maka dia nanti tidak curam ataupun landai, jadi gitu. Plato, jadi gitu. Nah, sekarang mari kita analisis dp per dv itu sendiri. Nah, kita tahu bahwasanya ketika adiabatis sama isotermal itu ada dua persamaan. Untuk adiabatis itu yang konstan adalah PV pangkat gamma. Jadi PV pangkat gamma, di mana gamma di sini adalah koefisien, saya kan lupa ya, namanya. Kalau nggak salah koefisien Laplace kalau nggak salah ya, koefisien Laplace, di mana gamma ini pasti lebih dari satu. Ya, kalau misalkan monoatomik biasanya 3/2, kalau diatomik biasanya 5/2, jadi gitu. Nah, ini kalau adiabatis ya, ini adalah adiabatis.
Nah, kalau misalkan isotermal ataupun isotermis, hanya PV saja yang konstan. PV sama dengan konstan. Ini adalah isotermis. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ketika, ingat ya, keduanya konstan. Ini keduanya konstan. Nah, ketika kita pindah ke sini ya, maka nanti P itu sama dengan C per V pangkat gamma. Mari kita hitung dP per dV-nya untuk adiabatis ya. Jadi dP per dV dari ini, maka kan kita bisa melihat di sini bahwasanya ini kan sebenarnya D per dV dari C dikalikan V pangkat min gamma kan ya. Karena V pangkat gamma di bawah, maka ketika dia dinaikkan ke atas jadi pangkat minus gamma. Nah, ketika diturunkan ini, nanti jadinya apa kira-kira? Maka C-nya keluar ya, karena dia konstanta. dV pangkat min gamma per dV itu jadinya adalah pangkatnya dikurangi 1, pangkatnya turun ya, minus gamma. Kemudian pangkatnya jadi minus 1, minus gamma, min 1, jadi seperti itu. Ataupun nanti ini menjadi apa? Ini menjadi minus gamma C, ya gini ya, per V pangkat gamma plus 1. Ataupun V pangkat gamma dikalikan V, jadi gitu, ya kan? Nah, padahal C sendiri itu adalah apa? C sendiri itu adalah sama dengan PV pangkat gamma. Jadi ini sama aja PV pangkat gamma dibagi dengan V pangkat gamma dibagi dengan V. Artinya apa? Artinya adalah nilai dari ininya, dP per dV-nya, nanti V pangkat gammanya bisa kecoret. Nanti jadi adalah minus gamma P per V, jadi gitu. Nah, nilai mutlaknya berapa? Nilai mutlaknya berarti ya cuman itu aja. Jadi ketika diambil nilai mutlaknya ya, maka nantinya nilainya adalah gamma P per V, jadi gitu. Oke, ini adalah yang adiabatik. Nah, ini adalah adiabatik. Ini pembuktiannya, kira-kira lebih curam yang mana, jadi gitu. Nah, sekarang yang isotermis ya. Nah, isotermik itu metodenya sama ya. Maka karena tadi PV pangkat gamma konstan, dan sekarang adalah PV yang konstan. Nah, taruh sini. Nanti jadinya adalah P sama dengan CV, C per V. Nah, nanti ketika diturunkan, dP per dV sama C ini kan turunan dari CV pangkat min 1 ya. Nanti insya Allah hasilnya adalah minus C per V kuadrat gitu kan. Nah, padahal C sendiri adalah P kali V. Nah, minus P kali V dibagi dengan V kuadrat. Hasilnya adalah minus P per V. Jadi gitu. Nah, maka nanti nilai mutlaknya dari dP per dV, maka nanti nilainya sama dengan P per V. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang adiabatis ada gamma. Dan gamma itu nilainya adalah lebih dari 1. Sementara yang isotermis nggak ada, cuma 1 aja. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwasanya dP per dV dari adiabatis lebih besar dibandingkan dP per dV dari isotermis. Yang maknanya adalah kecuraman dari kurva adiabatis lebih besar dibandingkan kecuraman isotermis. Jadi jawabannya adalah adiabatis. Nah, jadi gitu. Ini tadi cuma pembuktian aja, jadi gitu ya. Biar nanti teman-teman tahu kenapa kok adiabatis lebih curam. Karena yang adiabatis itu berlaku PV pangkat gamma sama dengan konstan. Nah, sekarang menentukan, nyatakan kompresibilitas 1 mol gas ideal sebagai fungsi tekanan, jadi gitu ya. Nah, kompresibilitas itu dituliskan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi B sama dengan minus 1 per V du V per du P ya. Jadi ini adalah bentuk dari kompresibilitas beta. Jadi beta adalah kompresibilitas. Dan nanti berarti kalau kita bilangnya adalah gas ideal, ingat gas ideal itu apa sih? Gas ideal itu intinya PV sama dengan nRT ya. Jadi gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Dan karena N-nya adalah 1 mol, maka N-nya hilang ya, cuma 1 aja. Dan kita memperoleh V-nya sama dengan RT per P, jadi gitu ya. Oke, jadi kita miliki ini, sedemikian hingga kita nanti bisa menuliskan ini sama dengan minus 1 per V. Nah, do dari RT per P, ataupun RTP pangkat min 1 ya, do P. Nah, karena di sini adalah turunan parsial ya, maka suhunya konstan di sini. Jadi kompresibilitas itu
minus dou V per dou P ketika suhunya konstan. Jadi seperti itu. Nah, ketika suhunya konstan, maka ini bisa keluar suhunya. Sedemikian rupa nanti kita memperoleh minus RT per V dou P pangkat min 1 per dou P. Nah, dou P pangkat min 1 diturunkan terhadap P itu adalah minus 1 per P kuadrat. Nah, ketika dikali minus juga di depan, maka jadinya adalah RT P kuadrat dikalikan dengan V. Nah, kita tahu tadi adalah V itu adalah RT per P. Nah, maka nanti teman-teman bisa menghitung. Insya Allah nanti hasilnya adalah ini semua hasil 1 per P. Jadi gitu. Jadi nanti beta ya ataupun kompresibilitas itu nanti jawabannya adalah 1 per P. Jadi tinggal masukkan ini ke dalam sini dan kita akan memperoleh beta itu sebenarnya 1 per P. Nanti teman-teman silakan mencoba sendiri. Jadi gitu, itu gampangnya. Jadi untuk kompresibilitas itu intinya definisinya yang harus diketahui. Yaitu minus 1 per V dikalikan turunan parsial V terhadap tekanan dengan suhu konstan. Jadi gitu. Nah, terus sekarang apa namanya itu yang nomor 3. Ini koefisien juga. Selain dari kompresibilitas, dalam gas ideal juga ada koefisien Joule. Nah, koefisien Joule ini merupakan suatu konstanta yang ada di sini ya. Suatu koefisien ya, yaitu adalah koefisien Joule itu koefisien yang kemudian sama dengan dou T per dou V saat energi dalamnya itu konstan. Jadi eksperimen Joule itu ingin melihat ketika suatu kondisi di mana ketika gas ideal itu dibiarkan terisolasi, ya, artinya energi dalamnya itu tidak berubah, jadi gitu. Nah, nanti bagaimana sistem itu berproses, jadi gitu. Nah, dan salah satu koefisien Joule, dan salah satu koefisien dalam sistem itu adalah koefisien Joule. Nah, sebenarnya jawaban dari soal ini gampang. Jawabannya ketika energi dalam itu tidak ada perubahan ataupun konstan, maka suhunya juga konstan, jadi gitu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya energi dalam itu sebagai fungsi suhu. Nah, tapi itu setelah eksperimennya Joule ini, jadi gitu. Nah, sebelum eksperimen Joule ini kita masih belum tahu ketika energi dalamnya konstan, apakah T-nya itu berubah apa enggak? Itu kita belum tahu. Makanya ya kita belum bisa menyatakan secara langsung bahwasanya ini adalah 0. Tapi ketika nanti teman-teman udah paham ya, bahwasanya eksperimen Joule itu menemukan bahwasanya ternyata energi dalam itu hanyalah fungsi dari suhu. Sehingga ketika energi dalamnya itu konstan, maka suhunya juga konstan ataupun perubahan suhunya adalah 0. Jadi ini nanti koefisien Joule-nya juga sama dengan 0. Tapi sebelum itu Joule melakukan suatu eksperimen dan juga perhitungan termodinamika. Nah, saya akan tuliskan perhitungan termodinamikanya ya. Jadi nanti biar teman-teman tahu kenapa kok koefisien Joule ini kemudian diharuskan nilainya sama dengan 0, jadi gitu ya. Khususnya untuk gas ideal. Jadi kenapa kok 0? Jadi tapi kalau jawabannya dengan singkat adalah karena ya energi dalam ini sebagai fungsi suhu. Ketika suhunya konstan, ketika energi dalamnya konstan, suhunya juga konstan sedemikian hingga dou T, ya dou T sendiri sudah 0, jadi gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, tapi sekarang kita lihat bagaimana gas ideal itu benar-benar 0 ya. Benar-benar 0. Kita akan lihat ya di bawah sini. Nah, untuk melihat kondisi itu terjadi ya, maka saya mungkin akan tambah page dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita awali dari konsep entropi yang kemudian bisa diturunkan dari apa namanya itu dari fungsi entropi ya. Jadi fungsi entropi itu adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalor ya. Jadi kalor itu sama dengan apa namanya ini? Entropi dibagi dengan suhu, jadi gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang entropi sendiri itu adalah sebagai fungsi dari volume dan suhu. Jadi kalau teman-teman memahami ya bahwasanya entropi adalah suatu fungsi termodinamika yang dia merupakan fungsi dari temperatur dan juga volume. Ingatkan ini ya. Nanti ada beberapa fungsi termodinamika dan semuanya itu fungsi dari beberapa besaran termodinamika yang lain. Jadi gitu. Nah, jadi ketika di sini S itu hanya merupakan fungsi dari suhu dan volume, maka nanti ketika kita menentukan perubahan total dari entropi, ini akan sama dengan dou S per dou T ya. Ketika volume konstan dt ditambah dengan dou S per
do V ketika suhunya konstan dV jadi gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham konsep ini ya, konsep turunan total ya. Jadi bagaimana kita turunan total itu kemudian dijabarkan dalam bentuk turunan parsial. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya kalau berdasarkan hukum termodinamika pertama ya, hukum termodinamika pertama itu menyatakan bahwasanya termodinamika pertama itu menyatakan bahwasanya kalor yang diberikan kepada sistem yang nanti bisa mengalami perubahan energi dalam DU, maka kalor itu akan sama dengan DU ataupun perubahan energi dalamnya ditambah dengan usaha. Nah, usaha itu sendiri nanti sama dengan P dikalikan dV jadi gitu. Nah, eksperimen Joule. Nah, ketika kita terapkan ini kepada eksperimen Joule, jadi ketika kita terapkan ke eksperimen Joule, maka eksperimen Joule itu menyatakan bahwasanya tidak ada perubahan energi dalam ataupun sistemnya diisolasi. Sedemikian rupa nanti DU-nya itu sama dengan 0 ketika eksperimen Joule. Nah, sehingga kita nanti memperoleh bahwasanya dG itu ya, dG ataupun nanti bisa dituliskan dengan ds per T gitu ya. Sorry, ini bukan ds per T tapi TDS ya, TDS. Ini TDS ya, TDS. Oke, TDS. Nah, TDS ya, TDS itu akan sama dengan PdV jadi gitu. Kenapa? Karena dG sama dengan TDS dan DU-nya sama dengan 0 jadi gitu. Jadi TDS sama dengan PdV atau dengan singkat kita akan memperoleh bahwasanya ds itu akan sama dengan P per T dikalikan dengan dV. Oke? Nah, seperti itu. Oke ya, nah ini seperti ini metodenya. Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa sih S itu sebagai fungsi dari T dan juga V? Nah, ini dikarenakan pertama, ds itu manifestasi langsung dari kalor ya, jadi gitu ya. Jadi kalor itu nanti akan mensumbangsikan perubahan entropi. Nah, kalor itu ketika kita memberikan kalor kepada benda ya, kepada sistem, biasanya sistem itu bisa berubah suhu dan juga bisa berubah volume kan, jadi gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini S itu bisa merubah volume dan juga bisa merubah suhu. Makanya S di sini sebagai fungsi T dan V. Nah, kemudian kenapa bukan fungsi dari P? Nah, karena P itu nanti ketika sistemnya gas bisa diperoleh dari T sama V. Artinya P itu fungsi dari T dan V itu sendiri. Jadi gitu. Artinya ya S hanya fungsi dari T dan V saja. Oke. Nah, sekarang ketika kita melihat di sini ya, ds itu sama dengan P per T dV, maka kita akan beralih ke energi Helmholtz ya. Nah, kenapa kok ke sini? Karena nanti kita akan memperoleh hasil yang menarik. Jadi energi Helmholtz itu apa namanya itu lambangnya adalah F. Nah, F itu sendiri didefinisikan dengan U dikurangi dengan TS. Atau dF itu nanti akan sama dengan DU minus DTS jadi gitu. Oke ya, seperti ini. Nah, terus ketika kita jabarkan ya, maka nanti dF itu, nah DU sendiri ini kan ini minus DTS itu kan sama dengan TDS minus SDT kan gitu ya. Padahal kita tahu bahwasanya tadi TDS sama dengan DU plus PdV. Nah, ketika ini kita terapkan ke sini, maka ini nanti akan hilang, terganti oleh yang namanya dF itu sama dengan minus PdV minus SDT. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya F itu merupakan fungsi dari V sama T saja. Dengan P itu nanti akan sama dengan, nah, ini dengan P itu sama dengan apa? P itu akan sama dengan, ingat ya, jadi dF itu karena ini dF itu bisa dituliskan dengan dV dan T, maka kita bisa simpulkan bahwasanya F itu sebagai fungsi dari T sama V, dan juga kalau gitu, maka kita juga bisa menurunkan dF secara parsial. Do F per do T, nah sebagai fungsi ketika V konstan, dt ditambah dengan do F per do V saat T konstan dV, jadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi do F per do V ketika T konstan dV, jadi gitu. Nah, kemudian
kita lihat di sini komparasinya ya, df di atas sama df yang di bawah. Dari sini kita akan memperoleh suatu hasil bahwasanya nilai dari P itu ya, P itu akan sama dengan minus do F per do V T. Ataupun ketika T konstan, sementara S itu sama dengan apa? Sama dengan minus do F per do T ketika V konstan. Jadi gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan bisa memperoleh solusi. Nah, solusinya itu penggabungan dari ini. Jadi ketika ini digabung ya, maka nanti do per do T dari do F per do V T konstan saat V konstan ya, itu nanti akan sama dengan do per do V saat do F per do T saat V konstan dan T konstan. Jadi ini adalah solusinya. Jadi ketika kita punya matematika, ini adalah solusi matematis seperti ini. Solusi matematis itu kita berikan ketika turunan dengan penurunannya itu sama, TV, ini juga VT, ketika dibolak-balik nggak apa-apa, sama aja, jadi gitu hasilnya. Nah, sementara kita punya do F per do V ini akan sama dengan minus P. Sementara yang do F per do T ini sama dengan minus S. Nah, dari sini nanti kita akan memperoleh bahwasanya nilai dari minus do P per do T saat V konstan itu akan sama dengan minus do S per do V saat T konstan. Jadi minusnya bisa ke cancel dan kita memiliki formula sebagaimana berikut tadi. Jadi gitu. Nah, demikian hingga kita nanti akan bisa mengarahkan ke langkah selanjutnya, yaitu melihat dari DS yang ada di atas tadi. Jadi gitu. Nah, DS tadi kita sudah menjabarkan, DS itu kan ada do S per do T komponennya dan juga do S per do V. Nah, di sini kita bisa merubah ternyata do S per do V ketika T konstan itu bisa dirubah dengan do P per do T. Jadi gitu. Nah, jadi yang kita punya tadi ya, ini ya. Ini bisa kita copy di sini. Kita copy di sini ya. Oke, dan kemudian yang do S per do V ini kita rubah menjadi do P per do T ketika V konstan. Jadi gitu. Oke, sorry. Kita bisa merubah ini menjadi do P per do T saat V konstan. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita sekarang akan merubah bentuk yang depan. Jadi gitu ya. Do S per do T. Nah, sekarang do S per do T itu apa? Nah, kita akan lihat di bawah ini. Do S per do T ya, do S per do T ketika V konstan, do T ketika V konstan itu akan sama dengan do S per do U ya, ketika V konstan dikalikan dengan do U per do T ketika V konstan. Jadi gitu. Nah, do U per do T ketika V konstan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat do S per do U ya, ketika V konstan, maka kita ingat persamaan hukum termodinamika. Jadi kita ingat hukum termodinamika, T ds sama dengan du ya, plus P dv. Nah, ketika teman-teman kemudian bagi semuanya dengan T ya, maka kita peroleh ds per sama dengan 1 per T du plus P per T dv. Maka teman-teman tahu do S per do U ketika V konstan. Berarti ketika V konstan berarti kan dv-nya 0 ya. Artinya ya do S per do U itu ini. Jadi teman-teman di sini dibagi ya, dibagi dengan du, dibagi dengan du, maka kita peroleh ds per du sama dengan 1 per T plus P per T dv. Nah, ketika V-nya konstan, maka ini 0 kan gitu ya. Ketika V-nya konstan, berarti ketika konstan ini adalah sama dengan 0, demikian hingga ds per du ya, ketika apa namanya itu do S per du ketika ds per du ketika V-nya konstan itu akan sama dengan 1 per T. Jadi gitu. Nah, dari sini kita peroleh yang sisi kiri adalah 1 per T. Sementara du per du T ya, du per du T itu sebagaimana kita tahu di ini ya. Kita tahu juga dari hukum termodinamika juga ya. Hukum termodinamika kan kita memiliki
yang selain TDS kan kita memiliki DQ sama dengan DU plus PDV kan gitu ya. Nah, ketika teman-teman kemudian bagi semuanya dengan DT ya, ketika teman-teman bagi dengan DT, maka nanti kita peroleh DQ per DT itu sama dengan DU per DT plus PDV. Nah, ketika teman-teman mempertimbangkan V konstan, maka ini 0 kan gitu ya. Ini sama dengan 0. DQ per DT itu adalah apa namanya itu kapasitas kalor ya. DQ per DT ini adalah kapasitas kalor. C. Nah, pada V konstan. Nah, makanya di sini kita memperoleh bahwasanya ketika DU per DT saat V konstan tuh ya C, tapi saat V konstan ataupun CV. Nah, dari sini kita akan memperoleh bahwasanya yang sisi kiri adalah 1 per T ya. 1 per T, yang kanan itu adalah CV. Nah, jadi dari situ kita akan memperoleh bahwasanya dS per dT saat V konstan itu sama dengan 1 per T dikalikan dengan CV ataupun CV per T. Nah, dari sini kita akan bisa merubah persamaan kita tadi. Jadi persamaan yang tadi, ini tadi bisa menjadi CV per T. Nah, oleh karena itu kita bisa mengakhiri lah di step terakhir ini. Jadi step terakhir kita bisa mengakhirinya dengan sebagaimana berikut. Oke. Nah, jadi kita bisa mengakhiri dengan ini, ds per dv, ds itu sama dengan tadi berubah menjadi cv per t dikalikan dt ya. Jadi cv per t dikalikan dt ditambah dengan apa? Ditambah dengan itu, ds per dp jadi dp per dt saat v konstan dv, jadi gitu. Nah, kemudian kita tahu juga pada sistem kita tadi yang eksperimen Joule ya, eksperimen Joule itu menyatakan ds itu sama dengan p per t dv ya, dari sini tadi p per t dv, jadi bisa diganti p per t dv sama dengan cv per t dt plus dp per dtv. Nah, ingat ini semua tadi, kenapa aku bisa kayak gini? Ini semua karena U-nya konstan, jadi U-nya konstan, jadi gitu. Nah, jadi kita memiliki persamaan yang terakhir ini karena U-nya konstan. Kalau U-nya nggak konstan nggak bisa, jadi gitu. Nah, sedemikian rupa kita nanti akan memperoleh ya, ketika sistem ini kita bagi dengan dv dan dikalikan dengan t, maka kita akan memperoleh p sama dengan dibagi dengan dv, maka jadinya apa? cv dt per dv. Nah, terus dikalikan dengan t, maka t-nya ini akan hilang ya. T-nya ini akan hilang. Yang kanan akan ada T-nya. T dp per dtv. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, sedemikian rupa nanti kita akan memperoleh bahwasanya ketika kita pindah ruas ya, ingat ini sistem ini terjadi ketika kapan? Ketika nilai dari U-nya itu konstan. Jadi gitu. Nah, jadi kita bisa memperoleh apa? CV dt per dv itu bisa menjadi do ya, karena kita pertimbangkan U-nya konstan sama dengan P dikurangi T dp per dt saat V konstan, jadi gitu. Nah, kita lihat di sini, kalau seperti itu berarti apa? Kalau seperti itu berarti kita bisa menyatakan koefisien Joule itu akan sama dengan, ini kan koefisien Joule ya, dt per dv saat U konstan tuh koefisien Joule sama dengan 1 per cv dikalikan dengan P minus T dikalikan dengan dp per dt saat V konstan. Nah, pertanyaannya, mana yang membuktikan ini adalah 0? Jadi gitu. Mana yang membuktikan ini 0? Yang membuktikan ini 0 adalah yang membuktikan ini 0 adalah gas ideal. Karena koefisien Joule akan 0 hanya untuk gas ideal. Sementara gas lain belum tentu 0, jadi gitu. Nah, apa buktinya? Kita lihat di sini ya. Gas ideal itu menyatakan bahwasanya PV sama dengan nRT, ataupun kita memperoleh bahwasanya P itu sama dengan nRT per V. Nah, ketika kita turunkan P terhadap T dengan V konstan, yaitu ya dp per dt saat V konstan, maka V-nya tidak akan ikut diturunkan. Jadi nanti yang diturunkan cuma T-nya saja. Berarti nR per V dt per dt, jadi gitu ya. Karena P nRT per V ya. Dt per dt adalah 1. Jadinya ini jadi berapa? Maka dp per dt V konstan adalah nR per V, jadi gitu. Nah, ketika kita aplikasikan, ketika kita masukkan dp per dt saat V konstan ini ke dalam persamaan terakhir tadi ya, ke persamaan terakhir ini tadi ya, maka nanti kita akan mengakhiri persamaan kita dengan hasil yang sangat menarik. Nah, jadi ini 1 per CV, 1 per CV, kemudian ini tetap P ya, dikurangi dengan T.
dou P per dou T saat V konstan itu adalah NR per V, jadi gitu. Dan ingat apa NRT itu kalau gas ideal? Ini tadi. Saat gas ideal, NRT itu adalah PV, jadi gitu. Jadi ini bisa diubah menjadi PV. Dan V ada yang di bawah, maka V-nya bisa kecoret. Coret seperti ini. Dan kita nanti akan memperoleh apa? 1 per CV dikalikan P dikurangi P. Berapa kira-kira nilainya? 0. Jadi kita sudah membuktikan ternyata untuk gas ideal, jika eksperimen Joule dilakukan, maka nilai dari koefisien Joule itu akan sama dengan 0. Dan itulah fakta yang terjadi. Oleh karena itu, dari situ kemudian eksperimen Joule itu menyatakan energi dalam dari sistem itu, karena ketika energi dalam konstan, koefisien Joule-nya sama dengan 0, berarti ini sangat jelas menyatakan bahwa energi dalam itu merupakan fungsi suhu, karena koefisien Joule itu menyatakan perubahan suhu. Jadi gitu ya, koefisien Joule adalah perubahan suhu terhadap perubahan volume. Nah, ketika koefisien Joule-nya 0, berarti suhunya konstan. Padahal energi dalamnya juga konstan. Artinya apa? Kesimpulannya adalah energi dalam itu konstan ketika T-nya konstan. Sehingga kita bisa menarik benang merah ataupun kesimpulan di sini, artinya energi dalam itu merupakan fungsi dari suhu. Itu adalah kesimpulan dari eksperimen Joule itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu pembahasan nomor 1, 2, 3 ya. Untuk part 1 mungkin sampai sini dulu ya, karena di sini sudah waktunya buka, jadi gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan di video part 2 dan part selanjutnya. Karena memang cukup panjang untuk termodinamika dan mekanika statistik ini. Oke, baik. Cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.